Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Udara pagi itu masih segar, embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan di halaman kecil rumah sederhana yang berdiri di ujung gang. Rumah itu tak besar, namun setiap sudutnya memancarkan kehangatan dan cinta. Cat dindingnya berwarna krem lembut, berpadu dengan jendela kayu berukir sederhana hasil tangan Harry sendiri. Di teras, Gita sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga. Rambutnya yang hitam panjang dikuncir rapi. Wajahnya bersih tanpa riasan, hanya dibalut senyum tenang. Dari dalam rumah terdengar suara piring dan sendok beradu, suara khas pagi yang menandakan seseorang sedang menyiapkan sarapan. Itu suara Harry. "Sayang, nasinya udah matang belum?" seru Harry dari dapur. "Udah, tinggal goreng tempe sama telur aja. Kamu mau kopi hitam atau susu?" jawab Gita lembut tanpa berhenti menyapu. "Kopi hitam aja, biar semangat kerja." Beberapa menit kemudian, Gita masuk ke dapur kecil mereka. Dapurnya tak luas, tapi bersih dan rapi. Semua tertata dengan penuh cinta. Dindingnya masih dari keramik sederhana yang mereka pasang berdua saat rumah ini baru jadi. Di atas meja makan kecil, Harry sudah menyiapkan 2 piring nasi, sambal terasi buatan Gita, dan segelas air putih. "Makannya bareng." "Ya, aku pengen makan sama kamu dulu sebelum berangkat," kata Harry sambil tersenyum. Gita duduk di kursi seberang suaminya, lalu menatap wajah pria itu dengan lembut. Harry adalah pria sederhana, kulitnya sawo matang, tubuhnya kekar karena terbiasa bekerja keras di lapangan sebagai mandor proyek bangunan. Usianya 30-an, tapi garis tanggung jawab di wajahnya membuatnya tampak lebih dewasa. Mereka makan bersama dalam suasana yang tenang. Tak ada kemewahan, tapi setiap suapan terasa berharga. Rumah itu bukan hasil warisan, bukan pula pemberian siapa-siapa. Itu hasil kerja keras mereka berdua, dibangun sedikit demi sedikit dari hasil tabungan selama bertahun-tahun, meski berdiri di atas tanah milik orang tua Harry. 3 tahun lalu, saat Harry dan Gita menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Gaji Harry sebagai pekerja proyek saat itu tak seberapa, sementara Gita hanya berjualan kue kecil di rumah. Hidup mereka serba pas-pasan. Namun, Gita tak pernah mengeluh. Ia selalu yakin bahwa kebahagiaan bukan soal harta, tapi tentang saling melengkapi. Suatu sore, Harry memberanikan diri bicara dengan orang tuanya, Bu Retno dan Pak Wiryo, untuk meminta izin membangun rumah kecil di sebidang tanah kosong di belakang rumah orang tuanya. "Bu, boleh nggak kami bangun rumah kecil di belakang, di lahan kosong itu?" tanya Harry waktu itu dengan nada hati-hati. Retno, wanita parubaya dengan karakter kuat dan gengsi tinggi, sempat diam beberapa saat. "Tanah itu kan punya bapakmu, Her? Tapi ya kalau buat kalian tinggal, nggak apa-apa. Asal jangan macam-macam." "Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Kami nggak akan ganggu, kok. Kami cuma pengen punya tempat sendiri, biar nggak terus ngontrak." Izin itu yang membuat mereka mulai menabung lebih keras. Setiap lembar uang yang dikumpulkan adalah harapan kecil menuju rumah impian. Harry bahkan rela lembur hingga larut malam, sementara Gita menambah penghasilan dengan menjual kue ke warung sekitar. Setahun kemudian, pondasi rumah pertama mereka berdiri. Hanya dengan bahan sederhana, batako, semen, dan atap seng. Tak ada arsitek, tak ada tukang profesional. Semua dilakukan Harry dan beberapa teman proyeknya. Gita ikut membantu mengecat, memasang ubin, bahkan menata taman kecil di depan rumah. Saat rumah itu akhirnya selesai dibangun, air mata bahagia Gita menetes. Ia tak menyangka bisa punya tempat tinggal sendiri, meski kecil. Ia ingat betul malam pertama mereka tidur di sana, berdua di lantai beralas tikar, lampu temaram menemani. Harry menggenggam tangan Gita dan berbisik, "Ini rumah kita, Git. Dari jerih payah kita. Meski berdiri di tanah ibu, tapi semua ini hasil kerja kita berdua." Sejak saat itu, rumah kecil itu menjadi simbol cinta dan perjuangan. Pagi itu, setelah Harry berangkat kerja, Gita mulai menjalani rutinitasnya. Ia mencuci pakaian, menjemur, lalu menata bunga di halaman depan. Ia suka merawat tanaman. Baginya, melihat bunga tumbuh seperti melihat harapan yang tak pernah mati.
Sambil menyiram bunga, dari kejauhan terdengar suara Bu Retno, ibunya Harry. "Git, lagi ngapain?" teriak Bu Retno dari rumah utama. Gita tersenyum dan meletakkan ember air. "Ini, Bu, nyiram bunga. Mau sekalian ke rumah ibu, ya?" "Udah nggak usah. Kamu nanti sore aja bantuin ibu masak. Ada tamu dari keluarga besar, mau kumpul di rumah." Gita mengangguk. Ia memang sering membantu mertua di dapur saat ada acara. Meski kadang Bu Retno suka bersikap dingin, Gita tetap menghormatinya. Ia tahu, sebagai menantu, sudah kewajiban untuk berbuat baik. Sore harinya, Gita datang ke rumah mertua. Rumah itu besar, bergaya lama tapi kokoh. Begitu masuk dapur, ia langsung bekerja membantu Bu Retno memotong sayuran, mencuci ayam, dan menata peralatan masak. Namun, suasana terasa sedikit tegang. Bu Retno beberapa kali melontarkan kalimat bernada sinis. "Git, kalau masak, jangan boros minyak. Kamu tuh masih muda, harus belajar hemat. Jangan kayak di rumahmu, masakan wangi banget, minyaknya pasti banyak." Gita hanya tersenyum kecil. "Iya, Bu. Nanti saya perhatikan lagi." Bu Retno mendengus pelan. "Iya, bagus. Soalnya ibu ini cuma takut kalau kamu sama Harry nanti susah. Hidup itu nggak semudah sekarang, Git." Gita tahu maksudnya mungkin baik, tapi caranya selalu membuat hatinya sedikit perih. Ia menahan napas, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Selesai acara malam itu, tamu-tamu pulang, dan Bu Retno tampak puas. "Git, tolong bersihin dapur. Ibu mau istirahat dulu," katanya sambil berjalan ke kamar. Gita mengangguk. Ia membersihkan piring, mencuci gelas, lalu menatap dapur itu dengan senyum lelah. Dalam hatinya ia berkata, "Mungkin suatu hari nanti, ibu akan sayang sama aku. Aku cuma perlu sabar." Waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Gita dan Harry makin menikmati rumah kecil mereka. Setiap malam, mereka duduk di teras, minum teh sambil membicarakan masa depan. "Aku pengen nanti halaman ini ditambah kursi kayu, biar bisa duduk-duduk sore," kata Gita suatu malam. Harry menatap istrinya dengan lembut. "Nanti kalau proyekku cair bulan depan, aku beli kayu buat kamu, ya? Jangan buru-buru, Har. Uangnya buat yang penting aja dulu. Aku masih bisa duduk di lantai kok, asal sama kamu." Harry tertawa kecil, mencubit lembut hidung istrinya. "Kamu tuh ya, selalu mikirin aku duluan." Gita tersenyum malu. "Ya karena kamu suamiku. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu." Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah di sekitar mereka. Gita mulai menyadari bahwa Bu Retno kian sering memandang rumah mereka dengan tatapan aneh. Kadang ketika Gita lewat halaman belakang, ia mendengar Bu Retno bicara dengan tetangga, membanggakan bahwa rumah Gita berdiri di atas tanah miliknya. "Yaitu rumah Harry tuh, kan di tanah kami. Kalau bukan karena tanah keluarga, mereka nggak bakal punya rumah segitu," ucap Retno dengan nada tinggi. Gita mendengarnya dari balik pagar, hatinya teriris. Tapi ia memilih diam. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Baginya, selama Harry tetap di sisinya, semua bisa dihadapi. Malam itu, Gita berdoa lama sekali sebelum tidur. Ia memohon agar keluarga kecilnya tetap damai, agar cinta mereka tidak rusak oleh hal-hal sepele seperti gengsi dan rasa kepemilikan. Ia tak tahu, doa malam itu adalah awal dari badai besar yang akan datang, badai yang akan mengguncang rumah kecil yang mereka sebut rumah impian. Pagi itu, matahari baru muncul dari balik pepohonan di belakang rumah. Udara masih sejuk, burung-burung berkicau di atap seng yang sedikit berembun. Gita membuka jendela kamarnya perlahan, membiarkan cahaya hangat masuk menyinari ruang kecil itu. Di meja rias sederhana, ada foto dirinya bersama Harry, tersenyum bahagia saat mereka baru menempati rumah ini 2 tahun lalu. Namun, seiring waktu, senyum di foto itu terasa jauh. Ada sesuatu yang berubah. Meski belum jelas apa. Di dapur, Gita menyiapkan sarapan. Bau bawang goreng dan nasi hangat menguar memenuhi rumah. Harry baru saja selesai mandi dan mengenakan kemeja abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya. Ia bekerja keras setiap hari sebagai mandor proyek. Tapi wajahnya tetap cerah setiap kali melihat Gita. "Kamu udah sarapan, Git?"
Tanya Harry sambil merapikan jam tangan. Belum, nunggu kamu. Duh, selalu aja nunggu aku. Nanti kamu sakit kalau kebiasaan gitu. Biar aja, makan bareng kamu itu rasanya beda. Mereka tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat sirna ketika terdengar suara panggilan dari luar. Harry! Gita A. Suara itu nyaring, lantang, khas milik Bu Retno, ibu mertua Gita. Gita menoleh ke arah jendela, napasnya sedikit tertahan. Ia tahu, kalau ibunya Harry sudah memanggil seperti itu, pasti ada sesuatu. Her, ibu manggil tuh, ujar Gita pelan. Iya, aku keluar dulu, ya, jawab Harry, lalu berjalan keluar rumah. Di halaman belakang, Bu Retno berdiri dengan tangan di pinggang. Wajahnya agak murung, matanya menatap ke arah dinding rumah Gita. Her, kamu tuh kalau bangun rumah jangan deket banget sama pagar belakang. Itu kan tanah ibu juga. Kalau nanti ibu mau bikin dapur baru, bisa susah. Harry menghela napas, menahan diri agar tidak terbawa emosi. Tapi Bu, waktu itu Harry kan udah ukur sesuai izin Bapak. Gak sampai ngambil tanah belakang kok. Ya tapi tetap aja. Her, ibu ini cuma ngingetin. Jangan seenaknya. Ini masih tanah keluarga. Gita yang mendengar dari dalam rumah langsung keluar sambil membawa teh manis. Ibu, ini teh dulu. Biar nggak dingin paginya. Katanya lembut. Namun Bu Retno menatapnya sekilas, lalu berkata dengan nada dingin. Gita, kamu itu kalau suamimu kerja, ya kerja juga. Jangan kelamaan di rumah. Masa perempuan muda nganggur gitu aja? Gita tersenyum kecil menahan hati. Saya jualan kue online, Bu. Tapi belum ramai, masih belajar. Iya. Tapi kalau nggak rame, ya percuma, Git. Ibu cuma khawatir nanti kalian kesusahan. Kalimat itu sederhana, tapi tajam. Gita menunduk. Harry melihat istrinya, lalu menatap ibunya dengan nada lembut. Bu, Gita udah bantu banyak kok. Kalau bukan karena dia, rumah ini nggak akan beres duluan. Ya, ibu tahu. Tapi kamu jangan sampai lupa, Her, rumah ini berdiri di tanah keluarga. Jadi kalau ibu mau pakai atau apa, ya harus izin dulu ke ibu. Paham, kan? Gita dan Harry hanya saling pandang. Hening sesaat. Angin pagi berembus pelan, membawa hawa yang tiba-tiba jadi dingin. Siang harinya, setelah Harry berangkat kerja, Gita menyapu halaman depan. Beberapa tetangga lewat dan menyapanya. Bu Gita, rumahnya makin cantik aja, ya? Kata Butari, tetangga sebelah. Gita tersenyum sopan. Ah, biasa aja, Bu. Cuma dirapikan dikit kemarin. Iya, tapi Ibu Retno kayaknya nggak suka ya. Rumah kalian jadi paling rapi di sini. Pertanyaan itu membuat Gita terkejut sesaat. Maksudnya, Bu? Ah, enggak, Bu. Saya cuma dengar kemarin beliau cerita di warung katanya rumah kamu itu kan dibangun di tanahnya. Jadi ya otomatis milik keluarga juga. Katanya kalau nanti butuh, bisa dipakai. Gita hanya terdiam. Hatinya mulai terasa aneh. Tapi ia menahan diri agar tidak berpikiran buruk. Oh, gitu ya. Mungkin ibu cuma bercanda. Iya, mungkin. Tapi ya namanya omongan orang, Bu Gita hati-hati aja. Kadang-kadang, yang kecil bisa jadi besar. Setelah tetangga itu pergi, Gita berdiri lama di depan rumahnya. Pandangannya menyapu dinding rumah yang ia ket dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba semuanya terasa rapuh. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, kenapa ya? Perasaan orang-orang selalu berubah? Bukankah dulu ibu yang bilang aku boleh membangun di sini? Kenapa sekarang seolah rumah ini bukan milikku? Malamnya, Harry pulang dalam keadaan lelah. Ia membawa 2 bungkus nasi goreng dari warung dekat proyek. Aku beli ini, Git. Biar kamu gak masak malam ini. Wah, makasih ya, Her. Aku juga lagi capek banget. Mereka makan bersama di ruang tengah. Setelah makan, Gita akhirnya menceritakan apa yang ia dengar dari tetangga tadi siang. Her, tadi Butari bilang ibu cerita di warung kalau rumah ini tanahnya punya beliau. Katanya kalau nanti mau dipakai, bisa diambil. Harry berhenti mengunyah. Wajahnya langsung berubah. Beneran ibu ngomong gitu? Iya. Tapi aku gak tahu,
Mungkin cuma salah paham. Harry meletakkan sendoknya, menatap ke arah dinding rumah dengan pandangan kosong. Aku udah duga. Dari kemarin ibu kelihatan gak suka. Aku tahu beliau sayang sama aku, tapi mungkin merasa aku mulai jauh dari keluarga. Jangan salahin ibu dulu, Her. Mungkin ibu cuma khawatir. Harry menghela napas panjang. Iya, aku ngerti. Tapi kok rasanya, Git, setiap kali aku berusaha hidup mandiri, selalu aja dianggap salah. Gita menggenggam tangan suaminya. Yang penting kita tetap saling percaya. Rumah ini mungkin berdiri di tanah keluarga. Tapi yang bikin jadi rumah, itu karena cinta kita. Bukan tanahnya. Harry tersenyum samar. Iya, kamu benar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, sesuatu sedang tumbuh. Sesuatu yang bisa meledak kapan saja jika tak dijaga. Beberapa hari kemudian, Gita sedang menjemur pakaian ketika Bu Retno datang membawa beberapa karung beras dan bawang. Git, ini tolong simpan di dapurmu dulu. Ya, gudang ibu penuh. Gita terkejut, tapi mengangguk. Iya, Bu. Nanti saya atur. Kalau bisa, jangan lama-lama ya. Soalnya ibu mau minta dikembalikan minggu depan. Mau dipakai lagi. Namun, seminggu berlalu, karung-karung itu belum diambil. Dapur kecil Gita jadi sempit dan berantakan. Saat Harry tahu, ia mulai merasa tidak nyaman. Bu, karung beras itu kapan mau diambil? Soalnya dapur Gita udah gak muat. Tanya Harry sopan beberapa hari kemudian. Namun jawaban Bu Retno membuat dadanya sesak. Her, kamu tuh jangan pelit sama ibu. Itu rumah kan masih di tanah keluarga. Jadi wajar kalau ibu titip barang. Masa ibu mau nitip aja gak boleh? Harry menahan napas, menunduk. Ia tahu kalau bicara lebih jauh, bisa jadi pertengkaran. Tapi malam itu, di kamarnya, ia duduk termenung lama. Aku bingung, Git. Aku cuma pengen hidup tenang. Tapi kenapa setiap kali kita bahagia, selalu aja ada yang ganggu? Gita duduk di sebelahnya, menepuk bahunya pelan. Mungkin ini ujian buat kita. Selama kita sabar, semuanya pasti bisa dilewati. Namun jauh di dalam hati, Gita tahu, kata, sabar, itu mulai terasa berat. Ia bisa menerima semua ejekan kecil, sindiran, dan perlakuan dingin dari Bu Retno. Tapi kalau sampai rumah yang ia bangun dianggap bukan miliknya, bagaimana ia harus menjelaskannya pada dirinya sendiri? Hari-hari berlalu. Gita tetap berusaha tersenyum, tetap menyapa Bu Retno setiap pagi. Tapi jarak di antara mereka semakin terasa. Retno kini jarang tersenyum kembali. Dan setiap kali melewati halaman Gita, tatapannya penuh perhitungan. Harry semakin sibuk, mencoba menenangkan dua pihak yang ia cintai. Namun, ia tahu ia berada di antara dua dunia. Seorang istri yang ingin tenang dan seorang ibu yang ingin diakui. Suatu malam, Harry duduk di teras rumah sambil menatap langit. Gita datang membawa teh. Kamu mikirin apa, Her? Aku cuma takut, Git. Takut kalau semua yang kita bangun ini nggak akan bertahan lama. Gita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Selama kita masih bersama, gak ada yang bisa ngambil kebahagiaan ini dari kita. Mereka berdua diam lama, hanya mendengar suara jangkrik di luar. Tapi di dalam keheningan itu, ada benih masalah kecil yang mulai tumbuh diam-diam. Tidak terlihat, tapi nyata. Dan Gita tidak tahu bahwa benih kecil itu sebentar lagi akan berubah menjadi badai besar yang menghancurkan segalanya. Sudah hampir 2 tahun Gita dan Harry menempati rumah yang mereka bangun di atas tanah milik orang tua Harry. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat. Dindingnya mungkin tak semegah rumah-rumah di kompleks perumahan kota, tapi setiap sudutnya penuh dengan kerja keras dan cinta. Gita mengatur segalanya dengan penuh ketelatenan. Sementara Harry berjuang siang malam agar kehidupan mereka tetap berjalan dengan baik. Namun, akhir-akhir ini, suasana di rumah itu mulai berbeda. Awalnya hanya hal kecil, sepele bahkan. Retno, ibu mertua Gita, mulai sering berkomentar tentang gaya hidup menantunya. Gita, kalau masak jangan itu-itu saja. Masa tiap minggu sayur bening, tempe goreng. Kamu kan tinggal di rumah kami, jangan bikin orang bosan. Ucap Retno suatu sore sambil menatap piring di meja makan. Gita tersenyum lembut, mencoba menahan hatinya agar tidak tersinggung. Iya, Bu. Maaf ya,
Nanti saya coba variasikan menunya, jawabnya pelan. Padahal, Gita tahu Retno tak pernah benar-benar makan di rumah itu kecuali saat berkunjung sebentar. Tapi Gita tetap mencoba sabar. Ia tahu, Retno memang suka menilai dan merasa punya hak lebih karena tanah tempat rumah itu berdiri adalah miliknya. Masalah kecil seperti itu mulai sering muncul. Kadang tentang makanan, kadang tentang cara Gita mendidik anaknya yang masih balita, Raffi. Bahkan soal cara berpakaian pun tak luput dari komentar. Gita, kamu itu istri. Harusnya tampil rapi. Jangan cuma pakai daster terus. Kalau Harry pulang capek, gimana dia mau senang lihat istrinya begitu? Sindir Retno suatu pagi ketika Gita sedang menjemur pakaian. Gita menunduk. Hatinya perih. Ia ingin menjawab bahwa setiap hari ia sibuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan mengurus anak. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, kalau melawan, akan dianggap tidak tahu diri. Di sisi lain, Harry mulai menunjukkan perubahan kecil. Setelah mendapat kenaikan jabatan di bengkel tempatnya bekerja, ia mulai sering pulang lebih malam. Katanya, banyak pekerjaan tambahan. Tapi Gita mulai merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Mas, kok sekarang sering lembur, ya? Aku khawatir Mas kecapean. Tanya Gita lembut suatu malam. Harry tersenyum kecil, tapi tanpa menatap istrinya. Nggak apa-apa, Git. Namanya juga cari tambahan. Kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Aku juga pengin kita punya tabungan, biar nanti bisa bangun rumah sendiri. Ucapan Harry itu menenangkan hati Gita. Tapi entah kenapa, kalimat itu juga menyisakan rasa getir di dalam dada. Rumah yang sekarang mereka tempati, bukankah sudah rumah mereka juga? Mereka yang membangunnya, mereka yang merawatnya. Tapi kenapa Harry bicara seolah-olah rumah ini bukan milik mereka? Hari-hari berikutnya, Retno makin sering berkunjung. Kadang datang sendirian, kadang bersama anak bungsunya, Rina. Mereka datang tanpa pemberitahuan, langsung masuk rumah sambil mengomentari banyak hal. Ini karpet kok kusam begini, Git? Nggak diganti-ganti? Nanti tamu pikir kalian nggak punya uang, ucap Rina dengan nada sinis. Gita hanya tersenyum, tapi dalam hatinya ia menangis. Ia tahu Rina tak pernah suka padanya sejak awal menikah dengan Harry. Menurut Rina, Gita bukan pasangan yang sepadan bagi kakaknya. Puncak dari semua itu terjadi saat Gita mendengar percakapan antara Retno dan Harry di teras belakang. Saat itu ia sedang menjemur pakaian, dan tak sengaja mendengar suara Retno yang terdengar cukup keras. Harry, kamu ini jangan terlalu ngikutin istrimu terus. Aku lihat, Gita itu terlalu banyak ngatur. Kamu jadi nurut saja. Ingat ya, rumah ini dibangun di tanah ibu. Jadi kalau Gita mulai macam-macam, gampang buat ibu usir. Gita tertegun. Nafasnya tercekat. Rasanya seperti ditampar kenyataan yang pahit. Ia baru tahu bahwa di balik sikap lembut Harry, ada kerentanan besar. Pengaruh ibunya masih begitu kuat. Sore itu, saat Harry masuk rumah, Gita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku dengar percakapan Mas sama ibu. Katanya lirih. Harry terdiam, wajahnya menegang. Kamu dengar dari mana? Dari belakang, waktu aku jemur baju. Suasana hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku nggak maksud nyakitin kamu, Git. Tapi kamu tahu sendiri, ibu memang seperti itu. Aku nggak bisa lawan ibu. Tapi Mas, sampai kapan kita harus terus dianggap menumpang di rumah sendiri? Suara Gita bergetar menahan emosi. Harry menunduk, tak mampu menjawab. Ia mencintai istrinya, tapi ia juga tak ingin melawan ibunya. Dalam dilema itu, Gita merasa sendirian. Ia mulai sadar, cinta saja tak cukup untuk membuat rumah tangga mereka kuat jika orang luar terus ikut campur. Sejak hari itu, suasana di rumah semakin dingin. Gita mulai jarang berbicara, lebih banyak diam dan berdoa dalam hati. Ia hanya ingin Harry bisa berdiri tegas, bisa membela keluarganya sendiri. Tapi setiap kali Harry melihat ibunya, semua keberanian itu seperti lenyap begitu saja. Sementara itu, Retno dan Rina terus menanamkan pikiran bahwa rumah itu bukan milik Harry sepenuhnya. Bahwa Gita hanyalah penumpang yang harus tahu diri. Dan benih kecil masalah yang dulu tak terlihat kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Benih yang suatu saat akan menghancurkan ketenangan rumah tangga mereka.
Harry masih belum menyadari sepenuhnya. Tapi Gita bisa merasakannya. Badai sedang menuju ke rumah mereka, perlahan tapi pasti. Pagi itu, langit tampak cerah di perkampungan tempat Gita dan Harry tinggal. Matahari belum terlalu terik, udara segar masih berembus lembut melalui jendela ruang tamu rumah sederhana mereka. Gita sedang menyapu lantai, sesekali tersenyum melihat anaknya, Raffi, yang sedang bermain mobil-mobilan di teras depan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari arah pagar, terdengar suara langkah kaki dan panggilan nyaring yang membuat Gita berhenti menyapu. Gita, kamu di rumah, kan? Itu suara Retno, ibu mertua Gita. Nada suaranya terdengar tinggi, seperti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Gita buru-buru meletakkan sapu dan menghampiri. Iya, Bu, saya di sini, jawab Gita pelan sambil membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Retno langsung melangkah masuk tanpa basa-basi. Wajahnya tampak kaku, matanya menatap tajam ke arah ruang tamu yang masih berantakan karena mainan Raffi berserakan di lantai. Kamu ini gimana sih, Git? Rumah kok berantakan begini? Kalau ibu datang tiba-tiba begini, baru tahu deh keadaan sebenarnya, ujarnya dengan nada menyindir. Gita tersenyum menahan diri. Maaf, Bu. Tadi Raffi baru main. Saya baru mau beresin. Alasan. Anak kecil nggak bakal berubah kalau ibunya cuma bisa ngomong lembut terus. Lihat tuh, mainan di mana-mana. Rumah ini kelihatan kayak kandang ayam. Gita menunduk. Ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Tapi dalam hati, ia mulai merasa lelah. Ia sudah berusaha menjadi menantu yang baik, tapi seolah tak pernah cukup di mata ibu mertua. Retno duduk di sofa sambil mengipasi diri dengan kipas tangan. Harry mana? Tanyanya kemudian. Mas masih di bengkel, Bu. Katanya tadi ada mobil pelanggan yang belum selesai diperbaiki. Desis Retno pendek. Kamu tuh jangan biarin suami kamu kerja terus. Git, ibu lihat sekarang Harry makin kurus. Kamu ngurusin dia nggak sih? Pertanyaan itu menusuk. Setiap hari Gita menyiapkan bekal, mencuci pakaian Harry, menyiapkan teh hangat tiap malam. Tapi seolah semua itu tak ada artinya. Iya, Bu. Saya selalu siapkan kebutuhan Mas Harry, jawabnya pelan. Retno hanya mendengus. Ibu cuma ngomong, jangan tersinggung. Ibu ini ngomong demi kebaikan kalian juga. Rumah ini kan dibangun di tanah ibu. Ibu nggak mau kalian hidup sembarangan. Nanti malu juga ibu kalau tetangga lihat. Kalimat itu lagi. Tanah ibu. Setiap kali Retno berbicara, selalu diselipkan kalimat itu seolah menjadi pengingat bahwa Gita hanyalah penumpang di rumah yang ia rawat setiap hari. Hari itu berlalu dengan tegang. Setelah Retno pulang, Gita hanya bisa duduk diam di ruang tamu sambil menatap dinding rumah. Air matanya menetes perlahan. Ia mencintai rumah itu, setiap batu bata dan cat dindingnya. Ia tahu betul bagaimana Harry berjuang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membangunnya. Tapi kenapa ia masih dianggap orang luar? Malam harinya, Harry pulang dalam keadaan lelah. Ia langsung duduk di sofa dan membuka sepatu tanpa berkata banyak. Gita mendekat sambil membawa segelas air putih. Mas, ibu tadi kesini, katanya hati-hati. Oh ya. Harry menatapnya sekilas, lalu menghela napas panjang. Ngomong apa lagi kali ini? Katanya rumah kita berantakan. Terus, dia juga bilang Mas kurus karena aku nggak ngurusin. Harry mengusap wajahnya. Git, udahlah. Kamu jangan dimasukin ke hati. Ibu memang suka ngomong begitu. Aku juga udah biasa. Tapi, Mas, aku capek. Aku udah berusaha sebaik mungkin. Tapi seolah aku selalu salah di mata ibu, kata Gita lirih, suaranya mulai bergetar. Harry menatap istrinya lama. Dalam diam itu, ada rasa iba, tapi juga rasa bingung. Aku tahu kamu capek, Git. Tapi aku juga nggak mau ribut sama ibu. Dia itu orang tua. Kita harus sabar. Gita menunduk. Ia tahu Harry benar, tapi ia juga tahu kesabarannya mulai menipis. Dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa Retno perlahan-lahan ingin menguasai segalanya, bahkan rumah yang mereka bangun dengan susah payah. Beberapa hari kemudian, ketegangan mulai meningkat. Retno datang lagi, kali ini membawa Rina.
Mereka datang dengan alasan ingin melihat-lihat rumah, tapi sebenarnya hanya untuk mencari kesalahan. Git, kamu beli perabot baru ya? Tanya Rina sambil menunjuk lemari kecil di ruang tamu. Iya, Rin. Ini beli di toko diskon. Lumayan buat simpan buku Raffi. Rina tertawa kecil. Wah, gaya juga ya kamu. Padahal rumah ini aja masih numpang di tanah orang tua. Tapi udah gaya beli-beli lemari segala. Ucapan itu seperti pisau tajam menusuk jantung Gita. Ia menatap Rina, mencoba menahan air mata. Rina, aku beli pakai uang sendiri. Dan rumah ini juga hasil kerja keras aku sama Harry. Memang tanahnya milik ibu, tapi semua yang di atasnya hasil keringat kami. Retno langsung menegakkan badan, matanya menatap tajam. Kamu ngomong apa barusan? Git? Kamu bilang rumah ini milik kamu. Gita terdiam. Suasana tiba-tiba tegang. Rina tersenyum sinis di samping ibunya. Saya cuma bilang, Bu, rumah ini dibangun pakai uang saya dan Harry. Kami yang renovasi, kami yang isi perabotnya. Dasar menantu nggak tahu diri, bentak Retno. Tanpa tanah ibu, kalian nggak akan punya apa-apa. Jangan besar kepala, Git. Kamu tuh cuma numpang di sini. Ingat ya, tanah ini milik ibu. Gita terkejut mendengar bentakan itu. Raffi yang sedang bermain langsung menangis ketakutan. Ia buru-buru menggendong anaknya, menenangkan dengan suara bergetar. Bu, saya nggak bermaksud menyinggung. Saya cuma jelasin. Sudah, nggak usah jelasin. Kalau kamu nggak suka tinggal di sini, silakan keluar. Jangan ngatur-ngatur rumah yang bukan milikmu. Hening. Hanya suara tangis Raffi yang terdengar. Gita tak sanggup berkata apa-apa lagi. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Ketika Harry pulang malam itu, Gita masih duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Ia ceritakan semuanya dengan lirih. Harry terdiam cukup lama, lalu berdiri dan menatap langit-langit rumah mereka. Git, mungkin kita memang harus cari tempat sendiri, katanya pelan. Kata-kata itu membuat dada Gita sesak. Mas, jadi Mas juga merasa kita cuma numpang di sini? Aku nggak bilang gitu. Tapi kalau terus begini, kita nggak akan tenang. Aku nggak mau kamu tiap hari menangis. Air mata Gita jatuh lagi. Aku nggak keberatan tinggal di rumah kecil, Mas. Asal aku tahu kita punya tempat sendiri, tempat yang nggak akan diambil siapapun. Harry mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, keputusan untuk pergi tidak akan mudah. Ia masih harus menghadapi ibunya. Dan itu bukan hal sepele. Sejak malam itu, hubungan Gita dan Harry mulai terasa kaku. Mereka masih saling mencintai. Tapi ketegangan dari luar mulai menggerogoti ketenangan batin keduanya. Retno dan Rina tak berhenti menebar ucapan-ucapan pedas. Dan Harry yang tak berani menegur hanya membuat Gita merasa semakin sendirian. Hari demi hari, suasana rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi medan perang dingin tanpa suara. Gita tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah. Di dalam rumah, Gita duduk di ruang tamu, memandangi lantai yang basah oleh tetesan air dari sandal Harry yang baru masuk. Wajah Harry terlihat lelah, matanya sayu, kemejanya setengah kusut karena seharian bekerja di bengkel. Tapi yang membuat dada Gita sesak bukan karena lelahnya Harry, melainkan karena jarak yang kini begitu terasa di antara mereka. Sejak pertengkaran dengan Retno dan Rina beberapa hari lalu, Harry jadi lebih sering diam. Tidak banyak bicara, tidak banyak tersenyum. Mas, panggil Gita pelan sambil menyerahkan handuk. Aku udah masak sup ayam. Kamu makan dulu ya sebelum mandi. Harry hanya mengangguk kecil tanpa menatap wajah istrinya. Ia duduk, membuka sepatu, dan menatap kosong ke arah lantai. Mas. Gita kembali berbicara, suaranya lembut tapi penuh kegelisahan. Aku nggak mau ribut lagi sama ibu. Aku tahu dia orang tua, tapi aku juga manusia, Mas. Aku punya hati. Aku nggak bisa terus disalahin padahal aku nggak salah. Harry menghela napas panjang. Aku tahu, Git. Tapi kamu juga harus ngerti posisi aku. Ibu itu keras kepala. Kalau kita lawan, malah makin besar masalahnya. Gita menggigit bibir bawahnya, menahan emosi. Mas, ini bukan soal lawan atau nggak lawan. Ini soal harga diri.
Aku udah tahan dari awal, Mas. Tapi kalau terus begini, aku bisa gila. Aku capek dianggap numpang di rumah yang kita bangun sendiri. Nada suaranya mulai meninggi tanpa ia sadari. Raffi yang sedang tertidur di kamar pun menggeliat kecil. Gita buru-buru menurunkan suaranya lagi. Mas, kamu tahu nggak? Setiap kali ibu datang, aku selalu takut. Aku takut dia marah. Takut dia ngatain aku lagi. Aku bahkan sampai mimpi buruk. Mas, aku mimpi rumah ini diambil paksa dari kita. Harry menatap istrinya untuk pertama kali malam itu. Matanya tampak kosong tapi juga penuh kebingungan. Git, aku ngerti kamu takut. Tapi kamu juga jangan mikir yang aneh-aneh. Aku bakal jagain kamu, jagain Raffi. Jagain gimana, Mas? Suara Gita bergetar, menahan tangis. Selama ini aja kamu diam aja kalau ibu marah. Kamu cuma bilang sabar, sabar, dan sabar. Aku juga manusia, Mas. Aku punya batas. Harry menatap Gita, kali ini dengan nada tegas. Jadi kamu mau aku ribut sama ibu? Kamu mau aku bentak dia? Itu maksud kamu? Gita terdiam, dadanya berdebar cepat. Aku cuma mau kamu belain aku, Mas. Satu kali aja. Biar aku tahu aku nggak berjuang sendirian. Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar menetes di luar. Harry tak menjawab. Ia berdiri, berjalan ke kamar, meninggalkan Gita yang kini menangis dalam diam di ruang tamu. Keesokan harinya, Retno datang lagi. Kali ini tanpa Rina, tapi dengan wajah yang lebih keras dari biasanya. Gita, panggilnya dari luar pagar. Gita, kamu di rumah? Gita baru saja selesai mencuci piring. Ia mengusap tangannya dengan handuk dan segera keluar. Iya, Bu, ada apa ya? Retno berdiri di depan pagar dengan tangan bersedekap. Kamu ini sebenarnya sopan gak sih sama mertua? Masa kamu gak datang ke acara pengajian kemarin di rumah ibu? Semua tetangga nanya, mana menantunya Harry? Gita menunduk. Maaf, Bu, kemarin Raffi demam, jadi saya nggak bisa keluar. Alasan? Retno langsung membentak. Anak demam itu bisa dijagain bapaknya. Kamu cuma malas ketemu ibu, kan? Jangan pikir ibu nggak tahu kamu ngomel-ngomel di belakang. Gita tertegun. Saya nggak pernah ngomong apa-apa tentang ibu, Bu. Saya hormat sama ibu. Hormat? Retno menatap sinis. Kalau kamu hormat, kamu nggak bakal ngomong rumah ini hasil kerja keras kamu. Kamu pikir ibu nggak tahu kamu cerita ke tetangga? Dasar perempuan nggak tahu diri. Suara Retno meninggi. Beberapa tetangga mulai keluar melihat keributan itu dari kejauhan. Gita merasa wajahnya panas, tapi juga hatinya sangat perih. Bu, saya nggak pernah ngomong begitu, ucapnya dengan suara bergetar. Saya cuma cerita kalau rumah ini dibangun sama saya dan Harry. Tapi saya nggak bilang rumah ini milik saya. Sudahlah, Git. Retno mengangkat tangan, menghentikan penjelasan Gita. Kamu pikir ibu bodoh? Kamu itu numpang di tanah orang. Kalau kamu nggak suka diatur, keluar aja dari sini. Tanah ini bukan milik kamu. Kamu ngerti? Air mata Gita tak tertahankan. Ia berusaha menahan diri agar tidak membalas, tapi kata-kata itu benar-benar menyakitkan. Saat itu juga, Harry datang dari arah ujung gang. Ia baru pulang lebih awal dari bengkel karena mendengar kabar dari tetangga bahwa ibunya sedang ribut di depan rumah. Ia berlari kecil dan langsung berdiri di antara mereka. Ibu! Sudah, Bu! Teriak Harry, suaranya tegas tapi bergetar. Retno menatap anaknya. Kamu tahu nggak, Harry, menantumu ini kurang ajar. Dia udah ngomongin ibu di belakang. Ibu nggak mau lagi lihat mukanya di rumah ini. Ibu, jangan gitu. Gita nggak salah apa-apa. Oh, jadi sekarang kamu belain istrimu dan melawan ibumu sendiri? Bentak Retno lagi. Ibu, aku cuma minta jangan bentak Gita di depan orang. Ini rumah kami juga, Bu. Kata-kata itu membuat Retno menatap Harry dengan wajah terkejut dan tersinggung. Rumah kalian? Kamu bilang rumah kalian? Harry, jangan lupa diri. Tanah ini milik ibu. Kamu cuma numpang. Kalau ibu mau, hari ini juga kamu harus keluar dari sini. Hening. Gita memegang lengan Harry dengan gemetar.
Tetangga-tetangga yang menonton mulai berbisik-bisik. Bu, jangan ngomong begitu di depan orang, ucap Harry dengan nada bergetar. Ini urusan keluarga. Tapi Retno tak peduli. Ia menatap sekitar dan dengan suara lantang berkata, biar semua orang tahu. Rumah ini bukan milik Gita. Mereka cuma numpang di tanah saya. Kalau saya mau, saya bisa usir mereka kapanpun. Ucapan itu seperti palu yang menghantam kepala Gita. Dunia seolah berputar. Ia tak kuat lagi berdiri dan langsung masuk ke dalam rumah sambil menangis terisak. Harry berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Ibunya sudah terlanjur membuat semua tetangga tahu aib mereka. Sudah cukup, Bu, katanya lirih. Kalau ibu memang gak mau kami di sini, kami akan pergi. Tapi jangan hina istri saya lagi. Retno melotot, tapi tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mendengus. Lalu berjalan pergi meninggalkan halaman rumah dengan langkah keras dan suara sandal yang beradu dengan lantai semen. Malamnya, Gita duduk di kamar dengan mata bengkak. Raffi sudah tidur, tapi ia masih terisak pelan. Harry duduk di sampingnya, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Mas, suara Gita pelan, apa Mas beneran mau kita pergi? Harry tak menjawab lama, lalu akhirnya mengangguk. Iya, Git. Aku nggak tahan lagi. Aku udah sabar, tapi ibu makin keterlaluan. Aku mau cari rumah kontrakan kecil dulu. Biar sementara, tapi setidaknya kita tenang. Air mata Gita kembali mengalir. Terima kasih, Mas. Akhirnya kamu ngerti perasaanku. Harry menggenggam tangan istrinya. Aku minta maaf ya, Git. Aku baru sadar. Selama ini aku terlalu takut sama ibu. Tapi aku nggak mau kamu terus disakiti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Gita merasa sedikit lega. Tapi di dalam hatinya, ada rasa getir yang tak bisa dihapus. Ia tahu, keputusan itu akan membuat Retno marah besar. Dan benar saja. Keesokan harinya, ketika Retno tahu bahwa Gita dan Harry berencana pindah, ia datang dengan kemarahan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Apa? Kalian mau pergi? Teriaknya dari halaman. Kalian pikir bisa seenaknya keluar dari tanah ini tanpa izin saya? Jangan mimpi, Harry. Kalau kamu keluar, jangan harap bisa balik lagi. Dan jangan bawa barang-barang dari rumah ini. Semuanya milik saya. Bentakan itu mengguncang seluruh rumah. Batas kesabaran yang selama ini dijaga rapat oleh Harry akhirnya pecah juga. Ia berdiri, menatap ibunya dengan mata merah menahan marah. Ibu sudah cukup, serunya lantang. Kalau ibu anggap semua ini milik ibu, silakan. Kami pergi. Tapi jangan harap aku datang lagi memohon-mohon. Aku punya harga diri, Bu. Retno terkejut. Ia tak pernah melihat anaknya berbicara seperti itu sebelumnya. Tapi Harry tak berhenti di situ. Ia menatap Gita, lalu menggenggam tangan istrinya dengan kuat. Ayo, Git. Kita pergi dari sini malam ini juga. Dan malam itu, dengan hanya membawa beberapa tas berisi pakaian dan barang penting, Gita, Harry, dan Raffi meninggalkan rumah yang mereka bangun dengan cinta dan keringat sendiri. Hujan turun deras, membasahi langkah mereka, tapi Gita tak peduli. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ia menoleh sebentar ke rumah yang kini tampak suram di balik kabut hujan. Rumah yang dulu penuh cinta, kini menjadi saksi kehancuran kesabarannya. Namun di dalam hatinya, Gita berjanji, mereka akan bangkit lagi. Dan suatu hari nanti, Retno akan menyesal telah mengusir mereka. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Langit di atas mereka tampak kelam tanpa bintang, seolah ikut berduka atas nasib yang menimpa Gita dan Harry malam itu. Di pinggir jalan desa yang sepi, mereka duduk di atas tumpukan kardus, hanya ditemani 2 koper besar dan 1 tas kain berisi pakaian seadanya. Harry memeluk bahu Gita yang menggigil. Sementara mata wanita itu terus menatap kosong ke arah gelap jalanan. Air matanya belum juga berhenti sejak mereka diusir dari rumah yang mereka bangun dengan keringat sendiri di atas tanah milik mertua. Mas, apa kita benar-benar salah? Tanya Gita lirih, suaranya serak. Aku masih gak percaya ibu bisa ngusir kita seperti itu. Seolah kita ini orang asing yang numpang. Harry menghela napas panjang. Matanya merah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena menahan perih. Aku juga gak ngerti, Git. Kita cuma pengen hidup tenang, gak minta apa-apa.
Rumah itu memang berdiri di tanah ibu. Tapi setiap batanya, setiap semen yang nempel di dinding, itu hasil kerja kita berdua. Aku cuma gak nyangka ibu bisa sekejam itu. Gita menunduk. Bayangan wajah ibu mertua, Retno, terus menghantui pikirannya. Ucapan Retno terngiang jelas di telinganya. Kalimat yang menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Kalian pikir bisa seenaknya tinggal di rumah ini? Ini tanah saya. Kalian gak punya hak apapun di sini. Pergi dari rumah saya. Sekarang juga. Dan tanpa sempat membawa semua barang-barangnya, mereka diusir begitu saja. Sisa malam itu mereka habiskan di pinggir jalan, di bawah pohon besar dekat pertigaan desa, mencoba bertahan dari dinginnya angin malam. Keesokan paginya, Gita terbangun dengan tubuh kaku dan kepala pening. Harry sudah bangun duluan, berdiri di dekat warung kecil yang baru buka. Ia membawa 2 bungkus nasi kucing dan 2 gelas teh hangat. Cuma ini yang bisa aku beli, Git. Uang kita tinggal segini, katanya sambil menunjukkan dompet lusuh yang isinya tak sampai 50.000. Gita tersenyum tipis, walau hatinya ingin menangis. Ia menerima nasi itu dengan tangan gemetar. Gak apa-apa, Mas. Yang penting kita masih bareng. Setelah makan, Harry mencoba menghubungi seorang teman lamanya, Rendra, yang dulu bekerja bersamanya di bengkel kota. Ia berharap bisa numpang tinggal sementara, atau mungkin ditawari pekerjaan. Tapi ponselnya mati, kehabisan baterai, dan tak ada colokan dimanapun. Mereka pun memutuskan berjalan kaki ke kota kecil yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari desa. Matahari mulai meninggi, panasnya membakar kulit, tapi langkah mereka terus berjalan. Sepanjang perjalanan, Gita beberapa kali hampir menangis lagi. Ia teringat setiap sudut rumah yang mereka tinggalkan, kamar kecil yang dulu mereka ket bersama, dapur mungil yang selalu penuh aroma masakan, taman kecil di depan rumah yang ditanaminya bunga melati. Semua itu kini menjadi milik orang lain, direbut dari mereka tanpa belas kasih. Setiba di kota, Harry akhirnya menemukan pekerjaan serabutan di sebuah bengkel kecil. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Pak Darto, mengenalnya sebagai mantan mekanik yang rajin dan jujur. Kalau kamu mau kerja di sini, bisa. Tapi gajinya gak besar, ya. Saya cuma bisa kasih 50.000 per hari buat sementara, kata Pak Darto. Gak apa-apa, Pak. Saya terima, jawab Harry tegas. Sementara itu, Gita mencari kontrakan kecil. Namun harga rumah di kota bahkan untuk ukuran sederhana terasa berat bagi mereka yang baru saja kehilangan segalanya. Akhirnya, mereka menemukan kamar sepetak di gang sempit, dengan dinding kayu yang sudah rapuh dan atap bocor di beberapa tempat. Yang penting ada tempat buat tidur, kata Gita, mencoba tersenyum meski matanya sembab. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di tempat baru, bukan rumah, tapi hanya kamar kecil dengan 1 tikar dan lampu redup. Gita memandangi langit-langit yang retak, lalu memejamkan mata sambil menahan tangis. Ia memikirkan ibu mertuanya, Retno. Ia tak tahu apakah Retno menyesal atau bahkan memikirkan mereka sama sekali. Tapi yang jelas, luka di hatinya terlalu dalam. Bukan karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan kasih yang dulu ia kira tulus. Beberapa hari berlalu. Harry bekerja dari pagi sampai malam, sementara Gita mulai berjualan gorengan di depan kamar kontrakan. Ia menulis tulisan sederhana di kardus bekas, gorengan hangat pisang, tempe, tahu Rp1.000. Tetangga-tetangga di sekitar mulai mengenalnya sebagai sosok yang ramah. Meski terlihat murung, Gita selalu berusaha tersenyum setiap kali ada pembeli datang. Di balik senyum itu, ia menyembunyikan luka yang belum sembuh. Kadang malam, setelah Harry pulang kerja, mereka berdua duduk di depan kamar, menatap jalanan gelap sambil berbagi cerita. Mas, aku pengen suatu hari nanti punya rumah lagi. Tapi rumah yang benar-benar milik kita, bukan numpang di tanah orang lain, kata Gita lirih. Harry menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Kita pasti bisa, Git. Aku janji. Aku bakal kerja sekeras apapun. Aku gak mau kamu ngerasain diusir lagi. Gita mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ia tahu luka itu belum sembuh. Ia masih bisa mendengar suara bentakan Retno malam itu, masih bisa merasakan rasa malu ketika tetangga menatap mereka saat diusir. Luka itu akan selalu ada, menoreh di hatinya, jadi pengingat bahwa kebaikan kadang dibalas dengan ketamakan. Namun di balik luka itu,
tumbuh juga tekad baru. Gita berjanji, suatu hari nanti, mereka akan bangkit. Dan saat hari itu datang, semua yang telah mengusir mereka akan menunduk malu karena telah meremehkan mereka. Malam itu, sebelum tidur, Gita menatap suaminya yang sudah terlelap. Ia berbisik pelan, nyaris tanpa suara. Luka ini mungkin gak akan hilang, Mas, tapi aku akan jadikan luka ini sebagai kekuatan kita. Dan di dalam hatinya, perlahan muncul secercah keyakinan bahwa semua penderitaan yang mereka alami bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Sesuatu yang kelak akan membuat semua orang menyesal telah memperlakukan mereka seperti tak berharga. Pagi itu udara terasa sedikit lebih hangat daripada biasanya. Cahaya matahari menembus sela-sela genting bocor kamar kontrakan mereka, menciptakan garis cahaya di lantai kayu yang mulai lapuk. Gita membuka mata perlahan, memandangi Harry yang sudah bersiap dengan pakaian kerjanya yang penuh noda oli. Walau sederhana, Gita melihat sosok yang tegar dan pantang menyerah di depan matanya. Lelaki yang tetap berdiri meski dunia seolah bersekongkol menjatuhkannya. Mas, sarapannya udah aku siapin. Nasi sama sambal teri aja ya, gak ada lauk lain, kata Gita lembut, berusaha menyembunyikan rasa malu karena keterbatasan mereka. Harry menoleh sambil tersenyum kecil. Git, kamu gak perlu minta maaf terus. Aku makan apa aja enak, yang penting kamu masak. Senyum Gita mengembang, meski matanya basah. Kata-kata sederhana itu memberinya semangat. Ia tahu Harry sedang lelah, bekerja dari pagi sampai malam dengan upah kecil, tapi masih sempat menenangkan hatinya. Setelah Harry berangkat kerja, Gita mulai menata meja kayu kecil di depan kamar kontrakan. Ia menyiapkan wajan, minyak goreng, dan adonan pisang serta tempe. Di atas kardus bekas yang sudah mulai lusuh, masih tertulis tulisan sederhana. Gorengan hangat, Rp1.000. Hari itu terasa berbeda. Entah mengapa, dagangannya cepat habis. Anak-anak sekolah yang lewat membeli pisang goreng, beberapa ibu rumah tangga datang membeli tahu, bahkan tukang ojek di ujung gang ikut mampir. Seorang ibu paruhbaya yang tinggal tak jauh dari kontrakan, Bu Rahayu, tersenyum ramah. Gorengan kamu enak, Gita. Gurih dan gak berminyak. Kamu bikin sendiri semua? Iya, Bu. Saya coba-coba aja, resep sendiri. Kalau gitu besok saya pesan buat arisan di rumah. Ya, 20 bungkus aja. Ucapan itu membuat dada Gita terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia tak menyangka, dari jualan kecil-kecilan yang awalnya hanya untuk bertahan hidup, kini mulai menarik perhatian orang. Sore hari, ketika Harry pulang kerja, Gita menyambutnya dengan senyum cerah. Mas, tadi ada yang pesen 20 bungkus buat arisan besok. Serius? Harry tampak terkejut. Wah, hebat kamu, Git. Gita mengangguk bersemangat. Aku juga kaget. Tapi kayaknya mulai banyak yang suka gorengan kita. Aku jadi kepikiran, mungkin kita bisa nambah menu lain, kayak risol atau bakwan sayur. Harry tersenyum bangga. Kamu pinter banget, Git. Pelan-pelan aja. Ya, aku bakal bantu kalau hari Minggu libur. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka diusir, kamar kecil mereka dipenuhi tawa. Mungkin sederhana, tapi kebahagiaan itu tulus. Mereka berbicara tentang harapan, tentang masa depan, tentang kemungkinan untuk membangun lagi. Kali ini bukan di tanah orang lain, tapi di tanah yang benar-benar milik mereka sendiri. Seminggu kemudian, pesanan gorengan Gita semakin banyak. Ia mulai mendapat pelanggan tetap, bahkan ada warung kopi di dekat terminal yang membeli gorengan darinya setiap pagi. Namun titik balik besar datang secara tak terduga. Suatu siang, seorang wanita muda berhijab datang ke lapak kecil Gita. Ia mengenakan pakaian rapi, terlihat seperti pegawai kantoran. Bu, boleh saya tahu resep gorengan ibu? Tanyanya sopan. Gita tersenyum canggung. Wah, resepnya cuma sederhana kok, Mbak. Gak ada yang istimewa. Wanita itu tertawa kecil. Saya ini kerja di perusahaan makanan beku, Bu. Bos saya lagi cari produk rumahan buat dikembangkan jadi kemitraan. Dan gorengan ibu ini enak banget. Rasanya beda. Gita tertegun. Maksud Mbak, mau dijual lagi? Iya. Tapi tentu dengan perjanjian kerjasama, dan ibu tetap jadi penyedia utama. Kita bantu urus kemasannya, izin produksinya,
bahkan distribusinya. Gita tak bisa berkata-kata. Ia hanya memegang erat piring gorengan di tangannya, bergetar menahan haru. Dalam pikirannya terlintas wajah ibu mertuanya, Retno, yang dulu mengusir mereka tanpa ampun. Ia membayangkan bagaimana perasaan wanita itu jika tahu bahwa dari dapur sempit kontrakan ini, lahir sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka. Beberapa hari berikutnya, Harry dan Gita bertemu dengan pihak perusahaan kecil itu di kantor mereka. Namanya PT Sari Rasa Nusantara, yang fokus pada pengembangan makanan rumahan menjadi produk komersial. Setelah mencicipi beberapa resep Gita, pihak perusahaan setuju untuk membuat kerjasama produksi kecil-kecilan. Kita mulai dari gorengan pisang dan risol. Ya, kita bantu dengan modal kemasan, dan bagi hasil 60-40 untuk ibu Gita. Jelas salah satu manajer. Air mata Gita menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap Harry dengan pandangan tak percaya. Sementara Harry hanya mengangguk perlahan. Matanya juga berkaca-kaca. Mereka berdua tak pernah menyangka. Dari keterpurukan dan penghinaan, mereka justru menemukan jalan menuju kebangkitan. Waktu berjalan cepat. Dalam 2 bulan, produk gorengan Gita mulai dikenal. Kemasan sederhana dengan label, gorengan Bu Gita gurihnya dari hati, mulai dijual di beberapa toko kecil dan warung. Bahkan Pak Darto, pemilik bengkel tempat Harry bekerja, dengan bangga menjual beberapa bungkus di warung kopi dekat bengkel. Kehidupan mereka perlahan berubah. Gita bisa menabung sedikit demi sedikit. Mereka memperbaiki atap kamar kontrakan, membeli kompor baru, dan bahkan mulai membantu tetangga yang kesusahan. Namun di balik semua itu, Gita menyimpan satu keinginan yang belum terwujud. Ia ingin suatu hari berdiri di depan rumah yang mereka bangun dulu, bukan untuk kembali, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit tanpa belas kasihan siapapun. Setiap malam sebelum tidur, Gita menatap foto lama yang sempat ia selamatkan, foto rumah mereka dulu, yang kini menjadi simbol luka. "Mas," katanya pelan suatu malam, "aku gak mau dendam, tapi aku pengen mereka lihat sendiri, kalau kita gak hancur karena mereka. Kita justru berdiri lebih kuat dari sebelumnya." Harry menggenggam tangan Gita erat. "Kita akan sampai ke sana, Git. 1 langkah lagi." Dan langkah itu benar-benar datang, lebih cepat dari yang mereka duga. Suatu hari, perusahaan yang bekerja sama dengan mereka mengabarkan kabar besar, produk gorengan Gita akan diluncurkan dalam acara promosi besar di kota, dengan mengundang para investor dan mitra usaha. Nama, gorengan Bu Gita, kini bukan sekadar merek, tapi simbol keteguhan hati. Namun takdir selalu punya cara mempertemukan masa lalu dan masa kini. Dalam daftar undangan acara itu, Gita membaca satu nama yang membuat jantungnya berdegup keras. Retno, pemilik toko serba ada, Sinar Harapan. Mata Gita membulat, tangannya gemetar. Ia tahu siapa itu. Retno adalah ibu mertuanya, wanita yang dulu mengusir mereka dengan hinaan. Air matanya jatuh perlahan, tapi bukan karena takut atau sedih. Kali ini, air mata itu adalah campuran getir dan kekuatan. Ia menatap Harry, lalu berkata pelan namun penuh tekad. "Mas, mungkin ini waktunya. Waktu buat mereka lihat, apa yang dulu mereka buang, sekarang justru jadi sesuatu yang berharga." Langit sore itu tampak cerah, seolah alam pun tahu bahwa hari itu akan menjadi titik penting dalam hidup Gita dan Harry. Di sebuah gedung pameran sederhana namun megah di pusat kota, acara peluncuran produk, gorengan Bu Gita gurihnya dari hati, akan segera dimulai. Spanduk besar dengan logo produk terpampang di pintu masuk, menampilkan gambar gorengan keemasan yang menggoda, disertai tulisan. "Dari dapur kecil, untuk cita rasa besar." Gita berdiri di depan cermin ruang ganti, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem lembut. Ia terlihat anggun, meski raut wajahnya masih menyimpan campuran gugup dan haru. Harry berdiri di sampingnya, mengenakan batik rapi, memegang tangan istrinya erat. "Mas, aku masih gak percaya ini nyata," kata Gita lirih. "Siapa sangka dari kontrakan reyot kita bisa sampai ke sini?" Harry tersenyum lembut. "Aku percaya, Git. Dari dulu aku tahu kamu punya kekuatan besar. Kamu cuma butuh kesempatan." Mereka berpandangan sejenak, saling menenangkan diri sebelum naik ke panggung. Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan perusahaan, lalu dilanjutkan dengan sesi penghargaan untuk para pelaku UMKM inspiratif. Ketika nama Gita Rahmawati dipanggil, ruangan bergemuruh tepuk tangan.
Gita berjalan ke panggung, langkahnya gemetar, tapi matanya bersinar. Dalam hati, ia mengingat malam ketika mereka diusir, saat Retno membentak dan mengusir mereka seperti sampah. Kini, di hadapan ratusan orang, ia berdiri tegak sebagai simbol keteguhan dan kerja keras. Terima kasih kepada semua yang sudah percaya pada saya, ucap Gita dengan suara bergetar namun mantap. Saya memulai usaha ini bukan dari kemewahan, tapi dari luka. Tapi dari luka itulah saya belajar, kalau kebahagiaan sejati datang ketika kita tidak berhenti berjuang. Tepuk tangan menggema. Gita tersenyum, menatap Harry yang berdiri di antara tamu undangan dengan mata berkaca-kaca. Namun di sudut ruangan, sepasang mata memandangi mereka dengan wajah terkejut, wajah yang tak asing bagi Gita. Itu Retno, ibu mertua mereka. Retno datang ke acara itu sebagai undangan dari perusahaan mitra. Ia tak tahu bahwa produk yang akan diluncurkan hari itu adalah milik menantunya sendiri, wanita yang pernah ia usir tanpa ampun. Saat nama, Gita Rahmawati, disebut dan wajah itu muncul di panggung, tubuhnya seketika kaku. Gita? Bisiknya lirih, tak percaya. Ia menatap lekat-lekat, memastikan bahwa itu benar Gita, menantu yang dulu ia hina, yang ia anggap tak berguna, yang ia usir bersama anaknya karena dianggap menumpang. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Suara tepuk tangan menggelegar, tapi Retno hanya mendengar gema hatinya sendiri, gema penyesalan yang mulai tumbuh dalam-dalam. Setelah acara selesai, banyak tamu mendekati Gita untuk berfoto dan memberi selamat. Harry sibuk membantu membagikan produk contoh kepada pengunjung, hingga tak menyadari seseorang berjalan mendekati mereka dengan langkah ragu-ragu. Gita? Suara itu terdengar pelan, serak, namun masih sangat dikenali. Gita tertegun. Tubuhnya seketika menegang. Ia menoleh perlahan, dan benar saja, di hadapannya berdiri Retno, mengenakan kebaya hijau tua, wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Ibu? Suaranya hampir tak keluar. Retno memandangi Gita dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya dipenuhi campuran terkejut, malu, dan getir. Gita, ini benar kamu? Kamu yang punya usaha ini? Tanya Retno dengan suara gemetar. Gita menarik napas panjang. Iya, Bu. Ini usaha kecil kami berdua. Dari dapur kecil kontrakan. Hening beberapa detik. Retno menunduk. Tangannya bergetar menahan emosi yang sulit ia jelaskan. Gita. Ibu. Ibu gak tahu harus ngomong apa. Ibu, salah. Nak. Ibu udah terlalu keras sama kalian. Harry yang baru datang mendengar percakapan itu, langsung berdiri di samping Gita. Tatapannya tajam namun tenang. Bu, semua udah berlalu. Kami gak pernah dendam. Kami cuma pengen hidup tenang, tanpa rasa hina. Retno meneteskan air mata. Harry, Gita? Ibu nyesel. Waktu itu ibu marah karena hal sepele. Ibu takut kehilangan tanah itu, takut kalian jadi beban. Tapi ternyata, ibu justru kehilangan yang lebih berharga. Gita menunduk, perasaannya campur aduk. Ada bagian dalam dirinya yang ingin marah, ingin mengingatkan betapa sakitnya dulu mereka diusir. Tapi ada juga bagian lain yang luluh, karena bagaimanapun, itu ibu dari suaminya. Ibu gak tahu, selama ini kalian hidup susah gimana. Ibu pikir kalian cuma ngambek. Tapi pas lihat kalian di sini, ibu sadar, kalian ternyata kuat. Ibu bangga. Nak, bangga sekali. Air mata Gita jatuh pelan. Ia memegang tangan Retno. Bu, saya juga gak pernah berhenti berdoa buat ibu. Saya cuma pengen ibu tahu, saya gak dendam. Saya cuma pengen buktiin kalau yang ibu anggap lemah, bisa berdiri sendiri. Suasana hening sesaat. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan momen haru itu. Tapi Gita tak peduli. Ia hanya melihat sosok wanita tua yang dulu menjadi sumber luka, kini berdiri rapuh di hadapannya dengan mata penuh penyesalan. Beberapa jam kemudian, setelah acara berakhir, mereka bertiga duduk bersama di kafe dekat gedung pameran. Retno menatap Gita dan Harry bergantian, matanya sembab. Rumah itu, masih ibu rawat, katanya lirih. Ibu gak pernah ubah apapun di dalamnya. Setiap kali lewat, ibu selalu teringat kalian. Gita terdiam. Ia menatap keluar jendela, melihat langit mulai berubah warna senja. Kami sudah maafin ibu, tapi kami gak akan kembali ke sana.
Bu, rumah itu udah bukan rumah buat kami lagi. Retno mengangguk pelan, air matanya menetes lagi. Ibu ngerti, Git. Tapi ibu ingin tebus kesalahan. Kalau kalian mau, rumah itu sekarang buat kalian. Ibu yang pindah. Harry menggeleng cepat. Gak usah, Bu. Kami udah punya arah sendiri. Kami gak mau balas sakit hati dengan kepemilikan. Kami cuma pengen damai. Retno menangis terseduh. Gita menepuk tangannya lembut, berkata dengan suara tenang namun penuh makna. Bu, dulu kami diusir tanpa diberi kesempatan bicara. Tapi sekarang Tuhan yang kasih kami kesempatan untuk bicara tanpa amarah. Itu lebih dari cukup. Mereka bertiga terdiam lama. Tak ada lagi kebencian, tak ada dendam. Hanya penyesalan, kelegaan, dan sedikit kehangatan yang perlahan kembali muncul setelah sekian lama membeku. Malamnya, saat mereka sudah pulang ke kontrakan, Gita duduk di teras sambil menatap bulan. Harry duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya. Mas, aku gak nyangka hari ini bakal ketemu ibu, kata Gita pelan. Aku juga gak nyangka. Tapi aku tahu, Tuhan gak akan biarin kita bawa luka selamanya. Gita tersenyum samar. Iya, Mas. Aku ngerasa hari ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Awal dari kedamaian. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma gorengan dari dapur kecil mereka. Kini, aroma itu bukan lagi simbol kesulitan, tapi tanda kebangkitan, kisah dua orang yang pernah diusir tanpa belas kasih. Namun kini berdiri lebih tinggi, bukan untuk membalas, tapi untuk memaafkan. Hari itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah ikut menyelami kesedihan dan kegelisahan yang tengah menggerogoti hati Ari. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang sudah lama tak disentuh. Di meja kerjanya, ada berkas-berkas yang menumpuk, kontrak yang belum ia tanda tangani, dan ponsel yang terus bergetar dengan notifikasi dari rekan kerja maupun klien. Namun semua itu kini terasa hampa. Yang terlintas di pikirannya hanyalah wajah Nia. Wajah lembut yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kasih, yang kini hanya bisa ia lihat lewat foto-foto lama di ponselnya. Suara tawa Nia yang dulu selalu membuat rumah mereka hangat kini hanya tinggal gema di kepalanya. Rumah yang dulu dipenuhi cinta, kini sunyi, dingin, dan penuh bayangan penyesalan. Semenjak Nia pergi, Ari merasa dunia berhenti berputar. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya pada pekerjaan, pada Ratna, bahkan pada kesibukan sosialnya, tapi semuanya sia-sia. Setiap kali ia pulang ke rumah, setiap kali melihat meja makan kosong, setiap kali membuka lemari yang masih menyimpan beberapa barang milik Nia, dadanya terasa sesak. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Bisiknya lirih suatu malam, ketika ia duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang sepi. Kenapa aku lepaskan orang yang paling tulus mencintaiku, demi sesuatu yang bahkan tidak bertahan lama? Ratna sudah lama pergi. Setelah semua kebohongan dan skandalnya terbongkar, Ratna memilih menjauh, mungkin karena malu, mungkin karena tak ingin menghadapi kenyataan. Hubungan mereka berakhir menyedihkan, tanpa kejelasan, tanpa cinta. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan hampa. Sementara itu, Nia justru sedang menjalani hidup yang sangat berbeda. Setelah semua luka yang ia lalui, ia mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia pindah ke kota lain, memulai usaha kecil di bidang fashion muslimah, sesuai passion yang selama ini ia abaikan karena sibuk menjadi istri yang sempurna. Usaha itu ternyata berkembang pesat. Dukungan dari teman-teman barunya dan tekad kuat untuk mandiri membuat Nia tumbuh menjadi sosok wanita yang lebih percaya diri. Ia sudah tak lagi menangis setiap malam, tak lagi mengingat Ari dengan amarah, hanya ada sisa luka yang perlahan mulai sembuh. Namun, hidup memang sering mempertemukan orang di waktu yang paling tak terduga. Suatu siang, di sebuah pusat perbelanjaan besar, Nia tengah berbicara dengan salah satu investor yang tertarik bekerja sama dengan brandnya. Dengan pakaian elegan berwarna krem dan hijab sederhana, ia terlihat anggun dan berwibawa. Senyumnya tulus, namun matanya menyimpan ketenangan seorang wanita yang telah banyak belajar dari penderitaan. Di sisi lain, Ari kebetulan juga ada di sana, menghadiri pertemuan bisnis. Tak sengaja, dari kejauhan, matanya menangkap sosok yang begitu ia kenal. Ia terpaku. Langkahnya terhenti, napasnya seolah berhenti. Itu Nia. Perempuan yang dulu ia abaikan, yang dulu ia sakiti dengan kebodohannya sendiri.
Tapi kini, Nia tampak berbeda. Aura lembutnya tetap ada. Tapi kini ditambah dengan keanggunan dan ketegasan yang membuatnya memancarkan keindahan yang tak bisa dijelaskan. Ari menatapnya lama, hingga hatinya bergetar. Seolah seluruh penyesalan yang ia simpan selama ini tumpah begitu saja. Ia ingin menyapa, tapi langkahnya berat. Ia takut ditolak, takut diabaikan, seperti dulu ia mengabaikan. Namun takdir seolah ingin bermain. Saat Nia menoleh sedikit, mata mereka bertemu. Sekilas, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat keduanya membeku. Waktu seolah berhenti. Tatapan Nia datar. Tidak ada lagi cinta, tidak ada amarah. Hanya ketenangan, dan itu justru yang paling menusuk hati Ari. Karena di balik tatapan tenang itu, ia tahu, Nia sudah benar-benar melepaskannya. Ari akhirnya memberanikan diri mendekat. Nia, suaranya lirih, penuh gentar. Nia menatapnya singkat, lalu tersenyum tipis. Ari, jawabnya tenang, sopan, tapi dingin. Sudah lama, ya. Ya, Ari menelan ludah, matanya mulai basah. Kamu kelihatan bahagia sekarang. Nia hanya mengangguk pelan. Alhamdulillah, hidup harus terus berjalan, kan? Aku belajar banyak dari masa lalu. Maaf, Nia, ucap Ari tiba-tiba, suaranya serak. Aku benar-benar menyesal. Aku bodoh. Aku. Nia mengangkat tangannya pelan, menghentikannya. Sudahlah, Ari. Aku sudah memaafkanmu. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Karena kalau aku terus menyimpan dendam, aku gak akan pernah bisa bahagia. Air mata jatuh dari mata Ari. Ia menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi aku kehilangan segalanya. Nia. Aku kehilangan kamu, rumah kita, semuanya. Dan aku sadar, yang paling berharga, justru yang dulu aku sia-siakan. Nia menatapnya lembut, tapi tanpa emosi. Kadang Tuhan memang harus membuat kita kehilangan dulu, supaya kita tahu arti dari sesuatu yang dulu kita anggap biasa. Mereka terdiam cukup lama. Hanya suara langkah orang-orang di sekitar mereka yang terdengar. Dunia terasa sunyi di antara dua hati yang dulu pernah saling mencinta, kini terpisah oleh waktu dan pilihan. Akhirnya Nia tersenyum, menatap jam di tangannya. Aku harus pergi. Ari, ada meeting setelah ini. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian, ya? Nia melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan Ari yang masih berdiri di tempat, menatap punggungnya menjauh dengan tatapan kosong. Saat itu, Ari sadar, penyesalan memang selalu datang terlambat. Ia menatap langit yang mulai gelap di luar jendela mall, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kehilangan, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena ia tahu, kesempatan kedua itu sudah tak mungkin datang lagi. Dan dari kejauhan, Nia tersenyum tipis, melangkah tegap menuju masa depan yang ia bangun sendiri. Masa depan tanpa luka, tanpa Ari, tapi penuh cahaya yang ia ciptakan dari ketegaran dan air mata masa lalunya. Waktu berjalan cepat. Seolah Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap luka suatu hari akan sembuh jika seseorang benar-benar ikhlas. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari pertemuan tak terduga antara Nia dan Ari di mall itu. Dalam rentang waktu itu, kehidupan mereka berdua berubah sepenuhnya, menuju arah yang sangat berbeda. Nia kini bukan lagi wanita sederhana yang pernah direndahkan oleh mertua dan disia-siakan oleh suaminya sendiri. Ia kini dikenal luas sebagai sosok pengusaha muda yang sukses, pendiri brand fashion muslimah Nia by Nia Adistya, yang telah menembus pasar internasional. Produk-produknya dikenal karena sentuhan elegan dan sederhana, mencerminkan kepribadian sang pendiri yang lembut tapi kuat. Pagi itu, Nia berdiri di depan gedung kantornya yang megah di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Ia mengenakan gamis modern berwarna abu muda dengan hijab satin lembut, tampak profesional namun tetap anggun. Di sebelahnya, asistennya menyerahkan tablet yang berisi laporan penjualan terbaru. Alhamdulillah, Bu Nia, ujar asistennya, tersenyum lebar. Penjualan bulan ini meningkat 20%, dan investor dari Dubai sudah menyetujui kerjasama. Mereka kagum dengan konsep desain Bunda yang khas Indonesia tapi berkelas internasional. Nia tersenyum, matanya menatap jauh ke langit. Semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena Allah menuntunku ke jalan yang lebih baik setelah aku hancur dulu. Setiap air mata yang jatuh,
Ternyata benih kekuatan yang tumbuh hari ini. Ia kemudian melangkah masuk ruangannya, melewati foto-foto kenangan tim dan penghargaan yang terpajang di dinding. Di atas meja, ada foto dirinya bersama anaknya, Aruna, yang kini sudah berusia 4 tahun. Senyum anak kecil itu selalu jadi alasan terbesar Nia untuk terus melangkah. Ya, setelah bercerai, Nia sempat merasa takut membesarkan anaknya sendirian. Tapi ternyata, Aruna justru menjadi sumber kekuatannya. Gadis kecil itu tumbuh ceria, pintar, dan penuh kasih, seolah menurunkan ketegaran ibunya. Namun di sisi lain, kehidupan Ari kini seperti bayangan dari masa lalunya. Setelah perusahaannya bangkrut karena masalah korupsi yang melibatkan rekan bisnisnya, ia kehilangan segalanya. Rumah mewah, mobil, bahkan kepercayaannya di dunia kerja. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan kecil yang dulu tak akan pernah ia pandang. Ratna, wanita yang dulu ia bela mati-matian, meninggalkannya setelah mengetahui kondisi ekonomi Ari memburuk. Tak hanya itu, Ratna kini hidup bergantung pada pria lain yang jauh lebih kaya, meninggalkan Ari dengan luka dan penyesalan yang tak kunjung sembuh. Malam-malam Ari kini diisi dengan kesunyian dan rasa sesal yang dalam. Ia sering menatap foto lama, foto pernikahannya dengan Nia, senyum bahagia mereka sebelum semuanya hancur. Kadang ia menyesali mengapa dulu begitu buta, mengorbankan cinta sejati demi kesenangan sesaat dan gengsi semu. Namun, karma memang selalu datang tepat waktu. Suatu hari, tanpa sengaja, Ari melihat wajah Nia di layar televisi. Sebuah acara bisnis menampilkan kisah sukses Nia sebagai inspirasi bagi wanita Indonesia. Ia terlihat duduk anggun, menjawab setiap pertanyaan pembawa acara dengan tenang dan bijak. Ketika ditanya apa rahasia keberhasilannya setelah melalui masa sulit, Nia menjawab dengan senyum lembut. Rahasia saya sederhana. Jangan pernah berhenti berbuat baik, bahkan ketika dunia menyakiti kita. Karena Tuhan selalu punya cara membalas setiap luka dengan kebahagiaan yang sempurna. Kata-kata itu menembus dada Ari seperti ribuan pisau. Ia menunduk, menggenggam foto lama Nia di tangannya. Kamu benar, Nia, aku dulu yang salah. Aku menyesal, tapi aku tahu, aku tak pantas lagi di sampingmu. Bisiknya lirih, matanya basah. Hari demi hari berlalu, dan nama Nia semakin dikenal. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai acara perempuan, memberikan motivasi kepada wanita yang pernah disakiti atau diremehkan agar bangkit dan mandiri. Dalam setiap pidatonya, Nia selalu menyelipkan pesan lembut tentang ketulusan dan keikhlasan. Suatu sore, setelah mengisi seminar di sebuah hotel besar, Nia berjalan menuju mobilnya bersama Aruna. Di parkiran, seseorang tiba-tiba memanggil pelan. Nia? Ia menoleh, dan di sana berdiri Ari. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya mulai memutih, bajunya sederhana, dan matanya sayu. Nia sempat terdiam, lalu menarik napas pelan. Ari, ucapnya akhirnya, lembut tapi tegas. Ari menunduk, suaranya gemetar. Aku gak mau ganggu kamu. Aku cuma pengen minta maaf. Sekali lagi, aku tahu aku gak pantas, tapi aku harus bilang, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya, Nia. Dan baru sekarang aku sadar, kamu satu-satunya yang tulus dalam hidupku. Nia menatapnya lama. Ada iba, tapi tidak ada cinta. Luka lama itu sudah sembuh, dan hatinya sudah damai. Ia menggenggam tangan kecil Aruna dan tersenyum tipis. Aku sudah maafin kamu, Ari, ujarnya pelan. Tapi maaf, aku gak bisa kembali ke masa lalu. Kita punya jalan masing-masing sekarang. Aku doakan kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri. Ari hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Nia. Semoga kamu selalu bahagia. Nia mengangguk, lalu berbalik meninggalkannya. Dari kejauhan, matahari sore memantulkan cahaya keemasan di wajahnya. Seolah Tuhan sedang menegaskan bahwa setiap kebaikan dan kesabaran yang ia tanam dulu kini sudah tumbuh menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Sementara Ari berdiri sendirian, menatap langkah Nia menjauh. Dalam hatinya, ia tahu, inilah balasan yang paling adil. Ia menuai hasil dari apa yang pernah ia tabur. Karma telah bekerja dengan sempurna. Dan bagi Nia, hidup baru itu bukan sekadar tentang kesuksesan dan uang, tapi tentang menemukan dirinya sendiri.
Ia kini hidup tanpa dendam, tanpa beban, dan dengan hati yang benar-benar merdeka. Sore itu, Nia menatap langit Jakarta yang berwarna jingga. Aruna tertawa di pelukannya, sementara angin lembut meniup rambut halus anaknya. Nia tersenyum damai. Hidup memang akan selalu berputar. Nak, bisiknya lembut. Tapi selama kita ikhlas, Tuhan akan selalu membalikan segalanya dengan cara yang paling indah. Dan begitulah, dari seorang wanita yang dulu disia-siakan, kini Nia menjadi lambang kekuatan dan ketulusan. Ia tidak hanya berhasil membangun hidup baru, tapi juga menyaksikan bagaimana karma menata keadilan dengan elegan, tanpa perlu balas dendam. Hidup barunya adalah bukti nyata bahwa kesabaran, pada akhirnya, selalu menang.